Berita Sumsel 24 jam hari ini, sebanyak 1.198 alumni UIN Raden Patah Palembang mengikuti prosesi wisuda ke-81 di Academic Center pagi tadi. Ribuan alumni ini mendapat pesan untuk membumikan moderasi beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Ribuan alumni UIN Raden Patah Palembang mengikuti proses wisuda ke-81 di Academic Center pagi tadi. Tercatat ada 1.198 alumni yang berasal dari 9 fakultas dan 1 pasca sarjana yang ikut dalam proses wisuda ini. Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Khadijah, berpesan kepada alumni untuk membumikan moderasi beragama di dalam kehidupan. Hal ini karena moderasi di Indonesia merupakan sebuah keharusan mengingat kondisi masyarakat yang plural. Rektor juga mengajak kepada para alumni untuk memahami moderasi beragama. Dengan pemahaman yang baik maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berinteraksi maupun berekspresi di tengah komunikasi yang majemuk. Selanjutnya, alumni bisa mengajak orang lain untuk melaksanakan atau menerapkan moderasi beragama yang baik. Tadi yang saya sampaikan temanya membumikan moderasi beragama. Karena sebenarnya moderasi beragama itu saya katakan tadi untuk di Indonesia itu adalah sebuah keharusan, ya, karena memang kondisi masyarakat yang plural itu mau tidak mau kita tidak bisa memaksakan bahwa orang harus punya perilaku beragama yang sama dengan kita. Jadi tadi kan inklusif tapi juga eksklusif. Untuk perilaku kita sendiri kita bersikap eksklusif, artinya bagaimana mengamalkan ajaran agama sebaik mungkin sesuai dengan pemahaman kita. Tapi bagaimana kita mengekspresikan kepada orang lain, baik yang seagama maupun beda agama, ya kita harus inklusif. Tidak bisa kita mengatakan kita yang terbaik. Jadi pesannya kepada mahasiswa tadi sudah saya sampaikan. Pertama, pahami moderasi beragama itu seperti apa. Jadi harus punya pemahaman yang baik dulu. Kalau dia sudah punya pemahaman yang baik, maka yang kedua, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita beragama, bagaimana mengekspresikan agama kita di tengah komunitas yang majemuk. Dan yang ketiga, kalau mungkin kita juga mengajak orang lain untuk melaksanakan atau menerapkan moderasi beragama. Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Profesor Dr. Suyitno mengatakan, UIN Raden Patah Palembang akan diproyeksikan sebagai kampus digital sebagai salah satu tahap menuju Smart Campus. Kampus digital ini nantinya diharapkan bisa diterapkan pada tahun ini. Dia menjelaskan dipilihnya UIN Raden Patah Palembang sebagai kampus digital dikarenakan pimpinan perguruan tinggi memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan kampus berbasis Islam ini. Selain itu, sarana dan prasarana di kampus tersebut juga dinilai sangat menunjang untuk membangun kampus digital. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Kemereng Ulu melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan selama perbaikan jalan amblas di Jalan Cor Beton, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat. Diketahui, sejak amblas pada 16 Juni 2022 lalu, Jalan Cor Beton di Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 dan 4. Hal ini dikarenakan badan jalan terpisah dengan jarak 5 meter. Badan jalan yang amblas tersebut saat ini tengah dilakukan upaya perbaikan oleh PT Semen Batu Raja Tbk bersama instansi swasta lainnya, dengan menurunkan 2 unit ekskavator dan alat berat lainnya. Guna menyatukan badan jalan yang terpisah akan dibuat jembatan penghubung berupa box culvert. Kepala Dishub Kabupaten Oku, Firman Syah, mengatakan terkait adanya perbaikan jalan tersebut, pihaknya telah merancang rekayasa lalu lintas. Sementara ini, arus kendaraan dialihkan dari arah Muara Enim yang hendak menuju Palembang melewati Jalan Lintas Umum Lubuk Batang, Palembang. Begitupun sebaliknya, kendaraan dari arah Palembang menuju Muara Enim diarahkan melewati Jalan Lintas Umum Lubuk Batang, Palembang. Kerusakan jalan di Jalan Cor Beton dan Batu Kuning Lubuk Batang itu memang sudah beberapa bulan terakhir terjadi. Kemarin itu ada jalan amblas, itu ada gorong-gorong yang jebol amblas sehingga seluruh kendaraan memang sudah tidak bisa lewat di jalan tersebut sambil menunggu perbaikan yang dilakukan. Pengaturan lalu lintas dialihkan ke arah mana? Oleh karena jalan itu tidak bisa dilalui baik R2 maupun R4,
Jadi kami koordinasi sama Lantas Polres Oku kemarin sudah kita alihkan untuk yang R4 itu melalui jalan lintas tengah. Jadi Lantas Batu Raja, Muara Enim, dan selanjutnya ke Palembang atau ke Perahu. Jalan Kelurahan Batu Kuning merupakan jalan lintas alternatif bagi kendaraan bermuatan besar dan berat. Kerusakan diduga akibat badan jalan sudah tidak bisa menahan beban berat kendaraan akibat sering dilalui kendaraan bermuatan berat. Reporter dan juru kamera, Hyunson, palpres.com. Baru sekitar sebulan selesai pembangunannya, akses jalan sepanjang 11,4 km di Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah mulai rusak. Kerusakan jalan yang usia aspalnya belum seumur jagung itu yakni keretakan di sejumlah titik, mulai dari jembatan Desa Surabaya hingga tanjakan. Pemandangan miris terlihat jika kita melintasi jalan di Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan yang baru selesai dibangun sekitar 1 bulan yang lalu. Bagaimana tidak, aspal retak-retak terlihat di sejumlah titik di jalan sepanjang 11,4 km tersebut, khususnya dari jembatan Desa Surabaya hingga tanjakan. Padahal aspal jalan itu belum seumur jagung. Menurut Din, warga sekitar, proses pembangunan jalan itu baru sekitar sebulan lalu selesai, bahkan pengerjaan jalan masih berlangsung hingga ke daerah Sukabumi. Namun disayangkan, di beberapa lokasi justru sudah ada jalan yang aspalnya retak 1000. Dia menduga kondisi tersebut salah satunya juga dampak dari adanya mega proyek Bendungan 3 di Haji, padahal jalan tersebut akses satu-satunya warga 8 desa untuk perekonomian, pendidikan, dan kesehatan sehingga harusnya lebih diperhatikan kualitasnya. Reporter dan juru kamera, Andrian Syah, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Warga Pulau Beringin, Desa Gunung Terbang, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan, pagi tadi dibuat heboh dengan terbakarnya satu unit mobil Suzuki Karimun berwarna putih. Kobaran api dan asap tebal dari mobil tersebut sempat mengundang perhatian warga dan pengendara yang melintas di tempat itu. Diduga mengalami korsleting arus listrik, satu unit mobil Suzuki Karimun terbakar persis di pinggiran jalan Pulau Beringin, Desa Gunung Terang, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan pagi tadi. Api dengan cepat berkorbar dan membakar mobil itu, bahkan sesekali terdengar ledakan dari kendaraan naas tersebut, yang posisinya tepat di depan gerbang kantor Kemenak Oku Selatan. Warga yang kaget melihat peristiwa itu mulai berdatangan, termasuk para pegawai Kemenak dan pengendara yang kebetulan melintas. Dalam kejadian itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui bernama Fudin, warga desa Kenali, mengalami luka bakar. Menurut warga bernama Denny yang melihat langsung kejadian, awalnya mobil yang diduga mengalami korsleting arus listrik tersebut muncul asap dan tak lama api yang lalu menyambar ke seluruh mobil hingga hangus total. Pengemudi mobil tersebut menurut Denny diduga mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara Kasat Lantas Polres Oku Selatan, Ibtu Joko Edi SH membenarkan jika kejadian itu dipicu korsleting arus listrik di mobil tersebut. Reporter Andrian Syah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.